Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali melalui channel YouTube AB Ministry ini. Pada kesempatan kali ini, kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di Minggu Judika tanggal 26 Maret 2022 dengan tema Lakukanlah Keadilan dan Kebenaran. Khotbah kita tertulis dalam Yehezkiel pasal 45 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homerlah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 sikal ya 5 sikal. Dan 10 sikal ya 10 sikal. Dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. 1/6 eva dari sehomer gandum. Dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian dan korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan perdamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapusan dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan perdamaian bagi kaum Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadilan menjadi sebuah isu yang menarik untuk dibahas mulai dari zaman Perjanjian Lama hingga di zaman kita hari-hari ini. Kenapa? Karena keadilan sesungguhnya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Saudara-saudara, biasanya yang sering menjadi korban ketidakadilan adalah masyarakat kecil, masyarakat miskin, mereka yang tidak berdaya, yang tak mampu memperjuangkan hak-haknya, sehingga seringkali menjadi perlu ada suara-suara yang menekan, sehingga keadilan itu bisa ditegakkan. Saudara-saudara, firman Tuhan di kitab Yehezkiel ini adalah sebuah peringatan yang disampaikan oleh Yehezkiel kepada raja-raja, penguasa-penguasa ketika itu, sehingga dalam
pemerintahan mereka bisa bersikap adil dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Di pasal 45 ayat 9-17 ini merupakan bagian dari penglihatan Nabi Yehezkiel di sekitar bait suci yang baru, di mana Allah hadir dengan kemuliaan dan kehendaknya, supaya kemuliaan dan kehendak Allah menjadi nyata. Seperti kami sampaikan tadi, Yehezkiel mengingatkan para pemimpin Israel, terutama raja-raja Israel ketika itu, akan segala tanggung jawabnya dalam hal pengelolaan persembahan umat Israel yang sudah diserahkan melalui raja-raja. Seorang raja bagi bangsa Israel merupakan sosok pemimpin yang sangat penting dan menentukan serta memperbaharui kehidupan umat Israel dalam menjalani hidup selaku umat pilihan Allah, selain imam dan nabi tentunya. Jika imam adalah juru bicara umat kepada Allah, dan nabi adalah penyambung lidah Allah kepada umat, seorang raja Israel adalah juga orang yang dipilih oleh umat atas kehendak Allah yang memainkan peran dalam ibadat Israel. Raja diurapi untuk memegang tampuk pemerintahan atas nama umat dan harus menjalankan pemerintahan dengan penuh tanggung jawab. Bila sang raja berinteraksi dengan Allah secara baik, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, seluruh bangsa akan merasakan dampaknya. Karena raja merupakan pemimpin, maka cara hidup serta keputusan-keputusan yang diambil oleh raja seharusnya menunjukkan sikap yang membawa orang kepada kebenaran atau keadilan yang Allah kehendaki dalam kehidupan bangsa Israel pada ketika itu. Selain itu, sebagai wakil bangsa yang telah dipilih, raja harus mempersembahkan korban, bahkan bertanggung jawab atas segala bentuk korban dan pengolahan jenis korban persembahan untuk keselamatan dan perdamaian Israel. Saudara-saudara, dalam hal inilah Yehezkiel mengecam para raja-raja Israel ketika itu. Kenapa? Karena mereka gagal memerankan citra diri sebagai pemimpin yang telah dipilih dan diurapi sebagaimana yang telah dikehendaki oleh Allah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pemerasan atas hak-hak orang miskin yang lemah. Adanya penganiayaan, kecurangan di dalam takaran yang berdampak pada terciptanya ketidakadilan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Praktik yang tidak adil, praktik ketidakbenaran, ketidakjujuran merajalela di pembuangan itu, dan itulah yang harus dihentikan. Kecurangan yang dimaksudkan di sini, saudara-saudara, ialah bukan saja terjadi dalam ibadah, tapi dalam rangka perdagangan pun terjadi ketidakadilan atau kecurangan. Tanah dan bahan-bahan untuk persembahan korban di bait suci yang semestinya berfungsi untuk perdamaian bagi umat Allah, dan semua korban yang disalurkan melalui raja pada akhirnya diselewengkan karena keserakahan para raja-raja. Saudara-saudara, praktik ketidakadilan inilah yang dikecam oleh Yehezkiel. Ini nampak dalam permainan neraca, seperti firman Tuhan yang telah kami bacakan tadi, yaitu eva, bat, dan sikal, yaitu alat-alat timbangan dan ukuran raja sebagai standar yang dikenal di Babel ketika itu. Alat-alat timbangan ini terkadang dipermainkan, saudara-saudara, secara curang atau serong dengan cara menaikkan atau menurunkan timbangan
untuk menipu sesama, serta mempermainkan harga demi mendatangkan keuntungan. Itulah sebabnya Allah memperingatkan di Ulangan 25 ayat 13 sampai 15. Firman Allah berkata, janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, Tuhan Allah mengingatkan agar mereka berlaku jujur dalam timbangan. Ada praktek-praktek kecurangan kepada pedagang. Ketika dia membeli, maka ukuran timbangannya berbeda dengan ukuran timbangan menjual. Itu adalah sebuah kecurangan yang dikecam oleh Yehezkiel ketika itu. Dan kiranya jangan lagi terjadi di dalam praktek-praktek kehidupan kita hingga hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah dampak daripada kecurangan-kecurangan ini? Karena kecurangan-kecurangan dari kepemimpinan raja telah melahirkan kesenjangan di bidang ekonomi dan menimbulkan persoalan di bidang keagamaan. Ada kesenjangan yang luar biasa. Golongan raja dan keluarganya begitu kaya, sementara masyarakatnya begitu miskin. Bahkan melalui itu, masyarakatnya menjadi pemberontak, cenderung menjadi penyembah berhala, dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan kafir ketika itu. Pajak yang ditetapkan oleh raja begitu memberatkan, begitu berat, dan terdapat masyarakat Israel menjadi buruh dan budak, sementara yang lain hidup makmur, saudara-saudara. Beberapa orang kehilangan imannya kepada Allah, dan yang lain tetap setia kepada Allah, walaupun dalam praktek-praktek ketidakbenaran tersebut. Sebagai umat yang meski hidup di negeri pembuangan, mereka tetap menaruh kekuatan dan mendapatkan penghiburan dari pemberitaan Yehezkiel ini. Mereka tetap mengutamakan puasa, hari Sabat, sunat, doa, dan pembacaan kitab suci, serta pujian dan penyembahan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengajaran yang mau disampaikan kepada kita semua, segenap pendengar pada saat ini, agar kehidupan kita senantiasa berperilaku sesuai dengan kebenaran dan keadilan Allah. Pengajaran itu yang pertama adalah hidup dalam kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara, Allah di dalam Yesus Kristus itu adalah sumber kebenaran dan keadilan. Sifat dan tindakan ini harus menjadi standar gaya hidup setiap orang percaya dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Kekudusan dan kebenaran serta keadilan hanya dapat dijunjung tinggi dan ditegakkan bila bertitik tolak pada apa yang menjadi kehendak Allah, bukan apa yang menjadi kehendak kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, melalui firman ini bukan saja teguran kepada raja, tapi juga menjadi pengajaran kepada umat Tuhan agar kita juga tunduk kepada Allah dan kepada pemerintah. Umat Kristen harus memberi persembahan sebagai tanda ucapan syukur atas pemeliharaan Allah dan wujud
bagaimana kita mendukung peribadatan kepada Allah. Sebagai warga masyarakat, umat Kristen juga wajib membayar pajak kepada negara. Tanggung jawab pemimpin, yaitu di gereja dan dalam pemerintahan, itu adalah mengelola secara baik, sehingga tidak terjadi praktek-praktek kecurangan seperti yang terjadi dalam pemerintahan Israel ketika itu. Yang ketiga, ibadah dan perilaku harus berjalan beriringan, saudara-saudara. Apa yang dimaksudkan? Ibadah dan perilaku hidup haruslah seiring, atau percaya kita kepada Allah harus diikuti dengan perbuatan baik, benar atau adil. Karena itu, semua perilaku hidup yang bertentangan dengan percaya kepada Allah, seperti perampasan hak-hak orang miskin, perampasan hak-hak orang yang lemah, atau praktek-praktek kecurangan, kekerasan, aniaya, dan lain sebagainya, tidak boleh mendapat tempat dalam kehidupan orang percaya. Bahkan gereja harus ikut ambil bagian menjadi pejuang-pejuang kebenaran dan keadilan, serta kesejahteraan berlandaskan kehendak Allah. Saudara-saudara, kiranya melalui firman Tuhan ini, agar setiap pemimpin bisa bertindak adil dan benar dalam pemerintahannya. Segenap masyarakat, segenap jemaat juga mau melakukan tanggung jawabnya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah-tengah kehidupan bergereja. Kita tetap setia melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Seraya berdoa agar para pemimpin kita juga diberikan hikmat untuk berlaku adil, untuk berlaku bijaksana dalam menjalankan pemerintahannya, dalam mengelola pajak persembahan yang harus juga kita lakukan, kita berikan sebagai warga gereja dan sebagai warga masyarakat. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita melalui tema kita minggu ini, yaitu lakukanlah keadilan dan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di akhir khotbah ini kami menyampaikan sebuah refleksi atas kasus yang beberapa bulan terakhir ini menjadi viral di bangsa kita Indonesia, bahkan menjadi viral di dunia. Refleksinya kami sampaikan begini, yaitu kasus Ferdy Sambo dan keadilan sosial. Saudara-saudara, dari kasus ini kita belajar bagaimana setiap orang harus berlaku adil. Jangan berlaku semena-mena, walaupun mungkin status kita luar biasa terhormatnya, luar biasa tingginya. Kita melihat Ferdy Sambo, seorang jenderal bintang 2, dalam pengadilan telah diputus bersalah dengan pembunuhan berencana, sehingga dia harus dihukum mati. Demikian juga istrinya dihukum berat dan orang-orang yang ikut terlibat di dalamnya. Ini adalah sebuah apresiasi dari sebuah kerinduan, sebuah keadilan yang dinantikan oleh masyarakat. Keadilan sosial yang selalu didengung-dengungkan dan dinanti-nantikan oleh masyarakat kecil. Sesungguhnya Brigadir J yang terbunuh itu adalah orang yang lemah, mewakili kehidupan orang lemah. Dan Ferdy Sambo sebagai jenderal mewakili kekuasaan. Tapi kita melihat
ternyata keadilan itu mencari jalannya sendiri. Walaupun tidak terlepas dari suara seluruh rakyat, suara media, bahkan sekelas menteri, bahkan presiden kita pun harus berkomentar agar ini dibuka secara terang benderang. Bahkan Kapolri membentuk tim untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga masyarakat merasa keadilan itu masih ada. Saudara-saudara, yang mau kita belajar dari sini adalah agar setiap orang tidak pernah bersikap semena-mena dalam kehidupannya, sehingga dalam kekuasaan setinggi apapun tidak menjadi jatuh oleh kecerobohan, oleh kelalaian, oleh tinggi hati dan lain sebagainya. Dan sebagai orang kecil, kita tetap harus berharap juga kepada Tuhan, berhadap keadilan Tuhan, sehingga kita tidak menjadi putus asa dan setiap orang juga bisa menjadi pejuang-pejuang keadilan di tengah-tengah kehidupannya. Biarlah melalui refleksi ini mengajarkan kita akan perlunya keadilan dan kebenaran yang senantiasa perlu diperjuangkan. Karena dalam kondisi seberat apapun perjuangan itu, tapi ternyata keadilan itu masih ada, kebenaran itu masih ada. Tapi yang perlu kita hidupi seperti yang kami sampaikan tadi, jangan pernah bertindak semena-mena, jangan pernah bertindak ketidakadilan, sebab Tuhan akan membela orang-orang kecil sehingga keadilan bisa dinyatakan dalam kehidupan manusia. Biarlah melalui refleksi ini semakin mengingatkan kita untuk senantiasa berhati-hati, untuk senantiasa jangan melakukan ketidakadilan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan, sehingga mengingatkan setiap kami dalam kehidupan kami untuk boleh berlaku adil, dan melalui itu Tuhan akan memberkati kami. Amin.